Wow, welcome back again di channel Anime Viral. Di kesempatan kali ini, Mimin akan ngebahas anime Noragami Aragoto. Langsung melompat ke season 2-nya. Jadi kita mengenang kembali petualangan si dewa sableng yang miskin. Hehe. Dan ini salah satu request permintaan dari teman Anilovers kita. Tapi sebelum kita melompat ke sana, mungkin ada beberapa teman anime lovers belum tahu anime apa itu Noragami. Sekilas, Noragami Aragoto adalah serial kelanjutan dari anime Noragami. Anime ini masih menceritakan Yatogami yang masih berusaha keras untuk mengumpulkan uang untuk membangun kuilnya sendiri. Pada season ini banyak membahas tentang perseteruan antara dewa perang terkuat Bisamon Sen dengan Yato. Anime ini juga pernah viral karena pihak studio pernah menyisipkan BGM suara adzan yang diremix pada anime Noragami Aragoto ini dan menimbulkan banyak kontroversi. Sampai saat ini anime ini tak terasa kurang lebih sudah hampir 4 tahun. Anime yang bertemakan dewa dewi sampai tahun 2020 belum mendapatkan kabar untuk adaptasi anime season 3-nya. Setelah paruh kedua kisah mereka dalam Noragami Aragoto yang endingnya bikin gak bisa tidur. Kenapa Mimin langsung ngebahas season 2-nya nih anime Noragami? Karena secara keseluruhan ada sejumlah faktor yang membuat Mimin jauh lebih suka sama season keduanya ini ketimbang season pertamanya, yang menurut Mimin punya ending yang berasa agak kurang nendang dan memuaskan. Apalagi karena karakter Rabu yang serasa kurang signifikan untuk menutup penghujung season pertamanya. Kenapa bisa begitu? Soal Noragami ini mengusung dua arc manganya yang memang menjadi fans favorit dan sangat menarik untuk diikuti, yaitu Ebisu dan terutama Bisamon Arc. Dalam season pertama kita lebih banyak disibukkan dengan pertarungan Bisamon dan Yato saja. Nah, Bisamon Arc yang diadaptasi dengan apik ke dalam animenya akhirnya menguak alasan dan kenyataan dibalik kebencian mendalam sang dewi perang terhadap si dewa miskin Yato. Epicnya di season keduanya, para karakternya dibuat lebih manusiawi dan dipertajam dengan pengembangan karakter dan dinamika hubungan mereka satu sama lain yang manjur mengaduk-ngaduk emosi para penontonnya. Hubungan Kazuma dan Vina pun di mata para penonton sudah bukan lagi sekedar Dewi Shinki semata. Begitu pula dengan kesetiaan Yukine yang sangat mendalam pada Yato, serta ikatan Yato dan Hiyori yang semakin diperdalam dengan apik di season 2 ini. Ebisu juga adalah dewa kepribadian cukup unik yang menarik untuk dikenal. Di serial ini, pergolakan emosi, hubungan karakter, masa lalu yang miris, dan permasalahan kian pelik yang disajikan, tapi tak lantas membuat Noragami Aragoto melupakan sajian humornya yang mampu kembali mengimbangi suasana menjadi lebih ringan dan tetap menyenangkan untuk disaksikan, terutama lewat tingkah Yato yang seringkali lebih mirip kucing hilang ketimbang dewa. Hehehe. Dan semuanya diklimaks di cerita ending saat kemantapan Yato memutuskan ikatannya dengan Nora yang semakin mengukuhkan kepercayaan penuhnya pada Yukine dan Hiyori untuk meninggalkan jalan kegelapan yang selalu menghantuinya selama ini. Satu hal yang agak disayangkan, Mimin ingin lihat masa kecil Yato dan Nora yang mungkin bakal membuat nasib Nora lebih miris lagi. Tapi sepertinya masa lalu Nora bakal dikupas habis nanti. Ya kalau ada season 3-nya, sambil berharap juga. Hehehe. Nah, di dalam anime Noragami, masing-masing dewa mempunyai senjata yang mereka sebut Shinki atau Regalia.
Nah, regalia ini asalnya merupakan roh manusia yang diberi nama oleh dewa buat dijadikan senjata mereka. Roh itu tidak akan ingat masa lalunya dan tugasnya hanya mengabdi kepada sang dewa selamanya. Regalia memiliki hubungan spiritual kepada tuannya. Jika regalia melakukan kesalahan, merasa sedih, cemburu, marah, atau sifat buruk manusia lainnya, maka tuannya akan merasakan sakit pada tubuhnya. Jika kesalahan tersebut terlampau sangat, bahkan bisa menyebabkan tuannya mendapatkan kutukan hingga mati. Oke, lanjut. Berikut ada beberapa regalia di antaranya. Yang pertama ada Yukine, merupakan regalia milik Yato. Meski Yato hanyalah seorang dewa tanpa nama, tetapi Yukine begitu berbakti kepada Yato. Meski kelihatannya mereka selalu bertengkar, saat bertarung melawan Bishamon, Yukine rela mengorbankan dirinya untuk melindungi Yato. Saat itulah Yukine berevolusi menjadi regalia yang diberkati dan berubah dari satu pedang menjadi sepasang pedang atau Shinki. Yang kedua ada Nana, merupakan regalia yang diberkati, yang misterius. Pertama dikenalkan dalam kondisi yang tersegel di dunia bawah. Konon dahulu kala dia melakukan dosa besar karena melawan kehendak surga, bahkan hingga melukai dewa Amaterasu, penguasa surga. Kini dirinya dibangkitkan kembali oleh Bishamon untuk digunakan melawan sang penyihir. Namun kembali dirinya harus berhadapan dengan pasukan dari surga. Bentuk Shinki Nana sedikit unik. Dia tidak hanya berubah menjadi satu benda, tetapi menjadi 3 benda sekaligus, yaitu pedang, jubah, dan topeng. Yang ketiga ada Kazuma. Kazuma merupakan regalia milik Bishamon. Pada awalnya dirinya hanya berbentuk paku yang menancap di telinga Bishamon. Nyaris tidak ada gunanya dan hanya menyakiti tubuh Bishamon saja. Namun siapa sangka Kazuma bisa berubah menjadi regalia yang diberkati, yang berbentuk anting. Mungkin hanya terlihat sepele berupa anting, namun Kazuma memiliki kemampuan seperti layaknya indera keenamnya Bishamon. Dia bisa melihat apa yang Bishamon tidak bisa, dan dia juga membimbing regalia lain untuk dapat mengeluarkan kemampuan maksimal mereka. Yang keempat ada Mayu, mantan Shinki Yato, si lacur. Mayu memiliki kepribadian yang sangat jujur dan rasa keadilan yang kuat selama dia bekerja untuk Yato. Dia tidak tahan sikapnya karena tidak hanya dia selalu bermalas-malasan, tetapi dia juga sering berbicara tentang membunuh dan tampaknya tidak peduli dengan manusia yang membutuhkan bantuannya. Karena itu dia banyak mengeluh dan selalu menghina dan menjelek-jelekan Yato setelah dia resign atau berhenti. Terlepas dari sikapnya terhadap Yato, dia juga menghormati Yato dan merawatnya. Dia sering khawatir setiap kali Yato mendapat masalah, bahkan ketika dia melayani Tenjin. Pada satu titik, ia mengajukan diri untuk membantu Yato yang tidak murni karena tindakan Yukine. Jadi dia ini Shinki yang berkarakter tsundere gitu ya. Hehehe. Kelima ada Daikoku, Shinki dari Dewi Kofuku. Daikoku sering memasang wajah dengan ekspresi serius dan membuat lawannya terasa terintimidasi. Namun sebenarnya dia Shinki yang penuh kasih sayang dan setia, terutama pada pemiliknya Kofuku. Kemampuannya fan opening. Ini adalah kemampuan khusus yang hanya dapat dicapai sebagai senjata Kofuku. Ketika Kofuku melambai, dia mampu memaksa fan untuk membuka dan memanggil banyak kemuraman. Kemampuan ini dianggap menakutkan oleh banyak dewa sesuai dengan julukannya, Ratu Keberuntungan. Nomor 6, Kuraha, Shinki milik Bishamon. Wah, banyak banget nih Shinki Bishamon ternyata ya. Kuraha menempati posisi kedua Shinki milik Bishamon setelah Kazuma. Dialah yang memimpin dan memberikan perintah dalam setiap pertempuran antara satu Shinki dengan yang lainnya. Dan dia juga yang bertugas mengendalikan situasi saat Bishamon melakukan pertempuran agar dia selalu berada di posisi yang aman.
Nah, itu tadi beberapa regalia atau shinki dari dewa-dewi yang ada di Noragami. Dari segi visual, Aragoto masih tetap tampil prima dengan kualitas animasi dan latar belakang yang cantik dan ciamik, serta didukung oleh adegan-adegan pertarungan yang dinamis dan keren untuk dinikmati. Keseruan dan intensitasnya juga didukung oleh musik, latar, serta lagu opening memorable dari The Oral Cigarettes, dimana Kyoran Hey Kids buat Mimin adalah salah satu lagu pembuka terbaik dari anime Fall Season tahun 2015 kemarin. Terakhir, salah satu kesan yang membekas dari Noragami Aragoto adalah betapa serial ini menjadi jagoannya ending ngegantung yang di-cut pas lagi rame-ramenya dan bikin kita tambah greget gak sabaran. Seenggaknya sabar para fans dan Mimin juga untuk menunggu adaptasi kelanjutan kisahnya. Agak sedikit kampret emang studionya ya. Dan jangan lupa tekan like kalau suka sama video ini dan luangkan waktu untuk subscribe, lalu tekan lonceng karena subscribe itu gratis ya guys, supaya kalian bisa selalu dapat notif video terbaru dari kami. Buat kamu yang mau request topik lain juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin rame dan makin dikenal banyak orang. Kalau kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Thanks for watching video on Anime Viral. See you next time.